Sahabat beriman Ryan Entertainment yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup terasa berat, doa-doa belum kunjung terkabul atau hati begitu resah meski telah berusaha keras? Paran, ada satu amalan yang selama ini luput dari perhatian kita. Amalan yang sederhana tapi punya kekuatan luar biasa yang mampu membuka pintu-pintu langit, menenangkan jiwa, bahkan mengubah hidup kita secara total. Ya, hanya 2 rakaat tapi bukan sembarang 2 rakaat. Itulah sholat tahajud ibadah. Sunnah yang sangat dianjurkan dan memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah. Bukan hanya sebagai bentuk ketaatan, tapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri padanya di saat yang paling hening dan suci sepertiga malam terakhir. Mari sahabat yang beriman kita bahas bersama amalan penuh rahasia ini. Sebuah ibadah yang seringkali diabaikan padahal bisa menjadi kunci perubahan besar dalam hidup kita. Apa saja keajaibannya? Bagaimana memulainya? Dan apa yang bisa kita harapkan dari 2 rakaat ini? Simak sampai akhir karena insya Allah pembahasan kali ini akan membuka mata dan hati kita. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Poin 1. Penghapus dosa dan pelapang hati. Sholat tahajud bukan sekadar ibadah sunnah di malam hari. Ia adalah wujud cinta, kerinduan dan ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam keheningan malam saat mayoritas manusia terlelap dalam kenyamanan tidurnya, waktu tahajud menjadi saat yang sangat istimewa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang membuka pintu langit dan menerima siapapun yang datang menghadap dengan penuh keikhlasan. Tahajud meski hanya 2 rakaat memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia adalah salah satu amalan yang mampu menghapus dosa-dosa kecil, membasuh jiwa dari kotoran dunia dan membersihkan hati yang sebelumnya diliputi rasa gelisah dan kebimbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Kerjakanlah sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Sarana mendekatkan diri kepada Tuhanmu, penghapus dosa, pensaga dosa, dan pengusir penyakit dari tubuh." Hadits Tirmidzi, betapa banyak dari kita yang merasa hati sempit, mudah marah, gelisah tanpa sebab, atau merasa hidup seperti jalan di tempat. Padahal jika kita jujur pada diri sendiri, mungkin hati kita sedang jauh dari zikir dan ibadah malam. Dunia terlalu riuh siang hari dan malam terlalu kita habiskan untuk tidur tanpa menyisakan waktu sekadar 2 rakaat. 2 rakaat tahajud bukan hanya menenangkan hati, tapi bisa menjadi penolong jiwa yang lelah. Ketika kita bangun mengambil air wudhu dalam suasana hening lalu bersujud hanya untuk mengadukan segala keluh kesah, maka seakan-akan semua beban dunia sedikit demi sedikit terangkat dari pundak kita. Di momen itu, kita tidak butuh suara motivator atau pelukan siapapun. Cukup hubungan kita dengan Allah yang terjalin erat dan hati pun terasa ringan. Tidak sedikit orang yang mengaku merasa lebih tenang dan kuat. Menghadapi cobaan hidup setelah rutin tahajud, mereka merasa lebih mampu memaafkan, lebih lapang dalam menyikapi rezeki yang tertunda, dan tidak mudah putus asa. Semua itu karena kekuatan rohani dari ibadah malam yang secara perlahan menyembuhkan luka-luka batin yang kadang tidak kita sadari. Jika kita ingin Allah memudahkan urusan kita, memperbaiki hidup kita, dan menenangkan hati kita, maka jangan tinggalkan tahajud. 2 rakaat itu mungkin terlihat kecil di mata manusia, tapi besar nilainya di sisi Allah. Ia adalah amalan orang-orang saleh. Mereka yang ingin hidupnya penuh cahaya dan terbimbing hingga akhir hayat. Poin 2. Waktu doa paling mustajab.
Jika kita ingin berbicara langsung kepada Allah tanpa perantara, tanpa gangguan, dan tanpa batas, maka sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling tepat. Dalam banyak hadis syahih disebutkan bahwa saat itulah Allah turun ke langit dunia mendekatkan diri kepada hamba-Nya yang bersongsongga ingin mendekat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhan, kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri dan siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni." Hatar, Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Bayangkan Tuhan semesta alam yang mengatur segala urusan langit dan bumi memberi perhatian khusus pada waktu yang sering kita lalaikan itu. Bukan kita yang mencari Dia, tetapi justru Dia yang membuka libar-libar pintu romitania dan menawarkan kepada kita. Mau minta apa? Mau doa apa? Mau diampuni dari kesalahan apa? Namun, berapa banyak dari kita yang tidur begitu pulas? Bahkan hingga subuh pun kesiangan kita sering terlalu capek mengejar dunia siang hari. Hingga malam hari kita biarkan berlalu tanpa bekas sujud kepadanya. Padahal banyak kisah nyata orang-orang biasa yang mengalami perubahan hidup drastis hanya karena mereka membiasakan tahajud. Seorang yang sulit mendapat pekerjaan rutin tahajud sambil memohon dengan tangis dan tiba-tiba mendapatkan panggilan kerja dari tempat yang tak terduga. Seorang ibu yang bertahan-tahan menanti kehadiran anak dengan penuh kesabaran melaksanakan tahajud setiap malam dan akhirnya dikaruniai keturunan. Bahkan banyak yang bercerita rezeki mereka yang awalnya pas-pasan tiba-tiba dipermudah jalannya setelah istiqamah bermunajat di sepertiga malam. Itulah bukti nyata bahwa doa di waktu tahajud tidak akan sia-sia. Walaupun belum langsung terkabul, Allah pasti sudah menyiapkan yang terbaik. Bisa jadi dengan mengabulkan doa kita, menggantikannya dengan yang lebih baik, atau menyimpannya sebagai penolong kita di akhirat kelak. Namun yang paling istimewa adalah ketika kita membiasakan tahajud, kita akan mulai menikmati waktu-waktu sujud itu. Kita merasa rindu untuk berkekap-kekap dengan Allah, rindu untuk mencurahkan isi hati, dan rindu untuk mendengar jawaban dalam bentuk ketenangan yang hadir setelahnya. Tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi sarana komunikasi langsung dengan Allah yang sangat intim dan penuh kemuliaan. Itulah sebabnya para ulama terdahulu begitu menjaga sholat ini. Mereka menganggap tahajud sebagai senjata rahasia menghadapi hidup. Ketika semua usaha sudah dilakukan tapi hasilnya belum terlihat, maka tahajudlah yang mereka jadikan tempat bergantung dan berserah. Sahabat Ryan Gintertainment yang beriman dan yang dirahmati Allah, cobalah mulai malam ini. Bangunlah walau hanya untuk 2 rakaat. Tidak perlu lama, tidak perlu banyak. Lakukan dengan hati yang penuh harap dan cinta kepada Allah. Minta apa yang kamu beutyukan, adukan apa yang kamu rasakan. Dan biarkan Allah menunjukkan keajaibannya perlahan tapi pasti dalam hidupmu. Karena 2 rakaat tahajud yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh bisa menjadi pembuka jalan penanang jiwa dan pengubah hidup yang selama ini. Kita tunggu-tunggu poin 3, pembuka pintu rezeki tak terduga. Salah. Satu keajaiban yang banyak dialami oleh orang-orang yang istiqamah menjalankan sholat. Tahajud adalah terbukanya pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka." Tahajud adalah wujud konkret ketakwaan dan ketika seseorang rela meninggalkan kenikmatan tidurnya lalu berdiri di hadapan Allah, maka itu menunjukkan tingkat keimanan dan keikhlasan yang luar biasa. Dan Allah tidak akan menyonayakan hamba seperti itu. Rezeki yang dimaksud di sini bukan hanya harta atau materi, bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, anak yang saleh, kedamaian batin, pekerjaan yang berkah, hingga peluang-peluang besar yang tiba-tiba datang menghampiri. Banyak yang awalnya pengangguran kemudian mendapatkan pekerjaan setelah memperbanyak munajat di sepertiga malam. Ada juga pedagang kecil yang akhirnya berhasil membesarkan usahanya dengan kekuatan doanya saat tahajud. Bahkan ada kisah nyata dari seorang pemilik usaha kecil yang berkata, "Saya tidak pernah lepas dari tahajud. Setiap masalah datang saya bangun malam.
Saya minta sama Allah dan tak pernah Allah kecewakan saya. Kata-katanya sederhana, namun mengandung kekuatan spiritual yang mendalam. Mereka yang rutin tahajud juga seringkali diberi kejernihan dalam mengambil keputusan, termasuk dalam urusan keuangan. Mereka tidak hanya mendapat rezeki, tapi juga diberi kebijaksanaan dalam mengelolanya sehingga rezeki yang datang tidak cepat habis atau membawa masalah. Tahajud ibarat kunci gaib yang bisa membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat. Ketika segala usaha tampak buntu, maka bangunlah di sepertiga malam. Tundukkan diri, sujudkan kepala, dan katakan, "Ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki. Berikan aku yang halal, yang berkah, dan yang Engkau ridhi." Dan lihat bagaimana Allah akan menunjukkan caranya. Poin tanda kedekatan dan cinta sejati kepada Allah. Ada banyak bentuk cinta di dunia ini, tetapi cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bukti cinta itu adalah ketika kita memilih bangun di malam hari, meninggalkan kasur empuk dan tidur yang nyenyak hanya untuk bersujud kepadanya. Tahajud bukan sekadar amalan ibadah. Ia adalah simbol kedekatan dan keintiman spiritual antara hamba dan Rabb-Nya. Di saat dunia sedang diam dan suasana tenang tanpa gangguan, seorang mukmin memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan Tuhannya. Itulah saat di mana cinta sejati kepada Allah benar-benar diuji dan diperlihatkan. Bayangkan saja dalam keadaan tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, tidak ada yang memuji, seseorang tetap berdiri dan bersujud. Hanya karena ingin dekat dengan Allah, ia tidak mengharapkan apapun dari manusia, yang ia inginkan hanyalah ridha dan kasih sayang dari Sang Pencipta. Cinta kepada Allah itu tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Dan salah satu bentuk cinta yang paling nyata adalah dengan menyisihkan waktu di tengah malam untuk mengingatnya. Tahajud melatih kita untuk benar-benar menghadirkan Allah dalam hati dan pikiran. Tanpa distraksi dunia, banyak orang merasa hidupnya kosong meski memiliki segalanya. Harta ada, jabatan tinggi, keluarga lengkap, tapi hatinya terasa hampa. Itu karena ia belum merasakan kedekatan spiritual yang hakiki. Dan kedekatan itu hanya bisa didapatkan melalui ibadah yang dilakukan dengan cinta dan kesungguhan. Salah satunya tahajud. Ketika kita rutin melaksanakan tahajud, maka seiring waktu kita akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, hati menjadi lebih damai, amarah lebih mudah terkendali, dan hidup terasa lebih ringan. Itu karena Allah telah menyentuh hati kita dengan cahaya kasih-Nya. Rasulullah meskipun telah dijamin surga, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan beliau sampai menangis saat tahajud. Beliau bersabda, "Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku mencintainya." Hatar Bukhari. Cinta kepada Allah bukan datang karena kita merasa suci, tapi karena kita merasa hina dan penuh dosa. Lalu tetap berharap kepedina dan tahajud adalah tempat terbaik untuk menumpahkan rasa cinta itu. Poin L bonus menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi hidup. Tidak bisa dipungkiri, kehidupan dunia penuh ujian. Ada masa kita diuji dengan kemiskinan. Ada masa diuji dengan kesuksesan. Ada kalanya ditimpa penyakit, dikhianati orang terdekat, kehilangan orang yang dicintai, atau bahkan kehilangan arah hidup. Dalam situasi seperti itu, manusia butuh sumber kekuatan yang tidak tergantung pada dunia. Dan tahajud adalah salah satu sumber kekuatan spiritual yang paling kokoh. Ia menjadi pelindung jiwa, penjaga mental, dan penenang hati. Ketika hidup terasa begitu menyesakkan, tahajud tidak akan menghilangkan masalah dalam semalam, tapi ia akan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Ia akan membuat kita lebih sabar, lebih menerima takdir, dan lebih yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ketika kita sujud di malam hari, kita belajar untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Menyerahkan segala urusan kepada Allah dan mempercayai bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak lagi bergantung pada manusia, tidak lagi takut akan dunia. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita datang dari Yang Maha Kuasa.
Banyak orang yang bertahan di tengah ujian berat karena tahajud. Banyak pula yang sembuh dari penyakit yang tak kunjung reda. Bukan semata karena obat, tapi karena air mata dan doa di sepertiga malam. Mereka bangun, menangis, dan meminta kesembuhan. Dan atas izin Allah, perlahan semuanya membaik. Tahajud adalah tempat perlindungan terbaik saat dunia terasa bising dan penuh tekanan. 2 rakaat yang singkat bisa menjadi dinding kuat yang menopang hati dari kehancuran. Sahabat Ryan Entertainment yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan kekuatan 2 rakaat di malam hari. Di balik ibadah yang terlihat sederhana itu tersembunyi keajaiban yang bisa mengubah hidup kita secara total. Dari hati yang gelisah menjadi tenang. Dari rezeki yang seret menjadi lancar. Dari hidup yang kosong menjadi penuh makna. Dondori, cinta dunia menjadi cinta ilahi. Jika malam ini engkau terbangun, jangan buru-buru kembali tidur. Ambillah air wudhu, bentangkan sajadahmu, dan curhatlah pada Rabbmu. Mungkin disitulah titik balik hidupmu akan dimulai. Sahabat yang beriman, sholat tahajud bukan hanya sekadar ibadah sunnah biasa. Di dalamnya terdapat kekuatan spiritual yang besar yang mampu mengubah hidup sesehari dalam maupun luar. Tidak membutuhkan banyak waktu. Hanya 2 rakaat pun sudah cukup menjadi wasilah menuju perubahan besar dalam hidup kita. Dari penjelasan yang telah kita bahas bersama, kita bisa menyimpulkan bahwa satu tahajud adalah penghapus dosa dan pelapang hari. Ia menjadi media penyucian jiwa dari beban masa lalu yang kelam serta penenang hati yang gundah. 2. Waktu sepertiga malam adalah waktu mustajab untuk berdoa. Allah membuka pintu langit dan menanti doa-doa tulus dari hamba-Nya. Inilah saat terbaik untuk meminta dan mencurahkan isi hati. 3. Tahajud membuka pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Dengan mendekat pada Allah, di waktu sunyi, kita akan melihat pintu-pintu kebaikan yang mulai terbuka satu persatu. 4. Ia adalah bukti cinta sejati kepada Allah. Dalam diam dan gelapnya malam, hubungan antara hamba dan Tuhan menjadi sangat intim dan penuh makna. Tahajud menjadi sumber kekuatan menghadapi ujian hidup. Ia membentuk mental yang kokoh, jiwa yang tenang, serta hati yang yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Maka jangan tunggu nanti, jangan tunggu mapan, jangan tunggu hidup sempurna untuk mulai tahajud. Justru karena kita sedang berjuang, karena kita sedang rapuh, karena kita sedang butuh, itulah alasan terbaik untuk mulai bangun di sepertiga malam. Sahabat sekalian, jika saat ini hidupmu terasa berat, hatimu sering gelisah, atau doamu terasa lama dikabulkan, cobalah luangkan waktu di sepertiga malam. Bukan untuk mencari solusi instan, tapi untuk menguatkan hubunganmu dengan Allah. 2 rakaat itu bukan sekadar gerakan tubuh, tapi ungkapan cinta, harap, dan pasrah kita kepada Sang Maha Segalanya. Tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dengan yang sedikit tapi rutin. Mulailah dengan yang sederhana tapi penuh cinta. Insya Allah dari 2 rakaat itu Allah akan bimbing langkahmu, kuatkan hatimu, dan ubah hidupmu menjadi lebih bermakna dan berkah. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang yang tergerak hatinya untuk mencintai tahajud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.